Ini Alphard kayak gini, sekarang bisa kalian dapetin hanya di 300 jutaan saja. Serius, 300 jutaan. Udah kayak harga LMPV, itu udah kayak harga lo beli Veloz, beli Expander Cross, beli Stargazer atau semacamnya, dapat Alphard 2016. Ya meskipun usia udah 9 tahun, dan untuk kalian yang menyangka bahwa oh iya kalau beli mobil harga segini pasti lebih untung dong dibandingkan dengan beli LMPV baru gitu ya. Tetap aja mobil baru nggak bisa disayang mobil bekas. Tetap yang namanya perawatannya, maintenance-nya, konsumsi bahan bakarnya, tetap Alphard yang harganya 1M ya. Jadi 2016 silam, 2015 tepatnya, Alphard tuh ganti generasi jadi model yang seperti ini. Desainnya nggak semua orang suka, tapi kalau kalian mau facelift jadi yang model ya 2019 ke atas, udah banyak yang jual dan sekarang sudah lebih terjangkau ya. Jadi nanti lampunya, grillnya, bumpernya itu bisa kalian ganti dengan yang model 2019 ke atas. Kalau yang 2021 bedanya cuma adaptive cruise control sama ada spion digital ya. Sisanya semua sama. Cuma ini karena gue harus ke Jakarta, jadi ini sebenarnya mobil baru nyampe, harusnya didandanin dulu. Tapi ini gue kasih lihat kondisinya apa adanya. Kalau mobil bagus lah ya, cuman memang karena pemakaian, ban depan udah harus ganti. Nanti kalau kalian terima, ban depannya udah bagus ya. Terus dalamnya ini belum di detailing. Jadi kalau ada detailing pasti jadi jauh lebih bersih dan lebih bagus. Tapi ya kondisi waktu pertama kali datang seperti ini dan kacanya juga ada sedikit jamur. Nanti gampang tinggal di detailing. Pokoknya nanti waktu kalian mau ambil ke garasi gubernur, pengen lihat dong Alphard yang harganya nggak jauh 400 juta. Udah kondisi terbaik lah pokoknya. Nah seperti ini bentuknya. Bayangin dulu 2016 naik Alphard gini tuh kayak semua orang hormat ya. Sekarang gara-gara Denza menyerang, harga nggak nyampe 1M, dapat mobil selega Alphard dengan features dan kawan-kawan yang bisa dibilang ada banyak hal yang lebih baik dibandingkan dengan Alphard Hybrid sekalipun ya. Dan kalian lihat bentuk belakangnya. Dibandingkan dengan model yang facelift, itu bedanya cuma di bagian lampunya aja sama bagian sininya nih. Jadi tinggal di upgrade sedikit langsung jadi new Alphard. Ya, Alphard facelift dan itu harganya masih ya 500 juta ke atas, 500 600 2019 2021 ya. Nah, terus kalau kita buka bagian belakangnya sama seperti Alphard yang kita kenal ya. Belakangnya lega, ada bagasi yang cukup besar di bawahnya tuh. Terus ada ban serep yang space saver ya. Dan ini seharusnya nggak ditaruh sini bukan sih? Ini buat bagian tengahnya. Jadi kursi tengahnya ini bisa jadi 3 penumpang. Nah, ditambahin belakangnya ini. Ya ini kalau belum detailing gini, tapi nanti kalau misalkan udah selesai langsung jadi bersih. Oke. Ya kalau nggak salah tuh ada tempat naruhnya di mana ya? Gue lupa lagi. Yuk, kita tutup. Udah power back door juga. Seperti itulah mobilnya. Jadi apa? Ada dua, ada yang IO sama ATPM. Kalau yang ATPM suspensinya beda, dia lebih pendek 1 cm ya. Beda 10 mm dan lebih lembut. Tapi kalau yang ini dia lebih keras, sedikit lebih keras, tapi kalau kita lewat jalan-jalan mall atau semacamnya itu nggak gampang mentok seperti yang IU. Nah, ke tengah yuk. Nah, kursi tengahnya ini dibandingkan dengan yang facelift itu bedanya cukup banyak ya. Kalau yang facelift itu, dia itu elektriknya nggak cuma maju mundur seperti ini sama buat ottomannya keluar. Tapi yang facelift itu dia ada tombol buat lampu ya. Jadi tombol lampu yang di sininya itu bisa dari kursi. Terus dia punya pendingin sama penghangat kursi. Yang ini nggak ada, cuma begini aja. Nah, ini kita tutup. Nah, dia tetap punya Cray ya. Sudah all auto power window. Terus ada speakernya di bagian sini. Tapi ya audio dari Alphard ini kurang. Jadi kalau misalkan kalian pengen audio yang enak harus di upgrade ya. Nah, terus pegangan tangannya juga sudah ada empuk-empuknya ya. Jadi kalau mau masuk itu dipegang lebih mewah. Kulitnya juga lebih bagus dibandingkan dengan Alphard yang sebelum ini. Pokoknya dibandingkan dengan Alphard yang generasi sebelum ini, ya, itu perubahannya berasa sih dari interior ya. Apa yang kita pegang, kita sentuh itu kemewahannya lebih gitu. Cuma dibandingkan dengan yang hybrid, ya lebih mewah yang hybrid. Nah, terus ini yang gua nggak suka dari Alphard yang versi ATPM ini tambahan. Dari tulisannya aja ini ya, ini kelihatan kurang. Ada lampunya di sini. Jadi lebih baik nggak usah ditambahin sih. Dibanding ada beginian, ini bawaan dari
sananya ya, cuma desainnya itu nggak banget sih ya, kayak nggak nyambung gitu dengan desain interiornya, kayak asal tempel ya. Terus di sini ada buat ganti ambient light-nya ya di bagian sini, buat room, buat nyalain semuanya, sama AC-nya juga ada di belakang, open close buat tengahnya ini, karena yang Alphard yang hybrid itu nggak bisa dada-dada dari atas, cuma begitu doang gitu. Jadi beda gitu. Sama dia punya nano i dari bagian sini nih. Jadi dia ngeluarin ion buat ngebersihin dalam gitu. Terus buat teman-teman yang masih kurang udah pakai Cree juga, kita tetap dikasih ini gorden ya. Cuman ini kalau kalian gak rapi ya, suka bikin bunyi kletek-kletek gitu loh. Udah itu aja sih. Tapi so far Alphard walaupun udah bertahun-tahun ya, tetap Alphard gitu loh. Nggak turun kelas juga. Kalian naik Foxy, Serena gitu, meskipun ini baru, sama naik Alphard 2016, orang lebih lihatnya Alphard 2016 gitu. Ya, cuma ini mobil yang harusnya kalian pakai supir, bukan nyetir sendiri. Kurang lebih kayak gitulah. Dan Alphard yang ini juga udah ditambahin sedikit ya. Jadi di belakang tuh kelemahannya dia nggak ada colokan buat USB ngecas HP. Nah, di sini dikasih nih. Ini yang plug and play punya. Ada sih wireless charging, cuma nggak terlalu kepake ya, karena bikin HP panas dan nambahnya nggak seberapa ya. Di sini ada perkayuan seperti ini ya, tapi bawahnya bolong. Dan kalau misalkan kalian duduk di kiri ngerasa kurang lega, tinggal dimajuin aja depannya. Ini udah ada sih di Alphard generasi sebelumnya juga, tapi ya begitulah. Bahan-bahannya nih tuh kesini itu lebih mewah dibandingkan dengan Alphard sebelum ini. Yuk sekarang kita ke depan, sekarang kita jalan-jalan. Tadi kita habis coba ganti baterai ya, karena udah mulai lemah. Cuman kita salah baterainya. Soalnya ini gue beli ternyata 2016. Jadi ini CR2016. Kalau kalian mau beli buat Alphard itu 2032. Ukurannya sama, cuma ketebalannya beda. Dia lebih tipis. Dia harus pakai yang lebih tebal. Kalau misalkan pakai yang tipis seperti ini, dia nggak bisa, nggak kedetek tadi. Harus ditekan baru bisa nyala, walaupun sama-sama 3 volt. Jadi nggak semua baterai 3 volt itu sama ya. Kita akan cari lagi yang 2036. Nah, dibandingkan dengan Alphard model sebelumnya, gue suka yang ini. Desainnya lebih bagus, lebih mewah, bahan-bahan empuknya juga lebih banyak. Dan kalau yang Alphard generasi sebelum ini, banyak masalah di rubber finish bagian atasnya ini. Jadi lama-lama dia megar, terus ya itu nggak intact lagi sama desain dashboardnya. Kalau ini dia tuh bukan rubber finish, dia tuh kayak semacam kulit gitu ya. Jadi mau dipakai seberapa lama pun kena panas itu ya masih aman gitu loh. Dari yang udah gue lihat nggak ada tuh yang sampai megar-megar gitu. Terus ya kayak Alphard generasi sebelum, yang ini lebih bagus. Terus electronic parking brake udah ada, auto hold udah ada ya. Ini yang auto start stop ini sebaiknya dimatiin aja, karena beberapa penyakit Alphard generasi ini auto start stop itu kita lagi udah lagi jalan nih di gerbang tol, kita berhenti, auto start stopnya bikin mesin mati. Udah dong kita bayar. Pas kita injek remnya kita lepas, set, nggak kuat dia buat starter mesin. Akhirnya mogok. Nah makanya kalau bisa dimatiin aja, atau pastiin kondisi aki kalian tuh bener-bener sehat, karena ini suka error. Harusnya kan kalau misalkan dia nggak kuat buat starter, dia nggak mati si ininya. Nah, seperti kontrol juga ada, eco mode juga ada di sini ya. Tapi mau bagaimanapun juga eco mode-nya tetap nggak irit juga ya. Mobil segede gini mau dibikin seirit apapun juga nggak bisa. Makanya gue bilang, walaupun harganya sudah terjangkau, tapi tetap bensinnya nggak bisa bohong gitu. AC sudah dual zone ya, bisa ngatur AC belakang juga, triple zone malah ya. Terus setirnya juga masih sama seperti yang facelift dan yang pakai TSS ya. Cuma bedanya di tombolnya, dan dia nggak ada adaptive cruise controlnya. Nah, speedometer juga masih sama, tombol-tombolnya cuma bagian sebelah kanan sini tombolnya cuma satu ya, power door off doang. Tombol power window-nya ada buat memory seat, sama ada cup holder yang mudah dijangkau plus kena AC. Jadi bikin minuman kita tetap dingin. Nah, di atas sini ada sunroof yang bisa dibuka, tapi cuma bukanya begitu doang ya, buat tilting doang, nggak bisa ke belakang. Nah, buat buka power back door sama electronic sliding door-nya itu ada di bagian atas sini, dan ini adalah gold standard menurut gue. Ini tuh paling pas ya, karena kalian sebagai driver bisa akses, dan kalian
sebagai ajudan itu bisa akses juga dari sini. Ya, jadi kalau misalkan bos kalian mau buka gitu ya, atau kalian punya ajudan, punya driver, minta tolong dibukain, nah bisa salah satu di antara mereka buka. Nggak cuma yang dari sebelah kanan sini, kan beberapa mobil kan ada yang di sebelah kanan ya, menurut gue itu kurang pas sih. Dari atas ini udah paling bener. Ada tempat buat taruh kacamata, sama di bagian sini ada kaca, ada lampu ya. Tentu saja dia sudah elektrik kanan kirinya. Dan ini kebetulan yang punya gue kenal ya, temen gue juga. Jadi memang dia pakai mobil ini tuh buat keluarga sih. Jadi dia nyetir sendiri, kan jarang-jarang orang naik mobil sekelas Alphard dia buat nyetir sendiri ya. Ya tapi seperti itulah. Oke. Spionnya masih yang elektrokromatik ya, belum pakai yang digital. Menurut gue upgrade ke digital di sebuah Alphard itu penting sekali, karena kalau naik Alphard biar kita di belakang itu bisa santai, tidur atau apapun itu, driver itu pas ngeliat ke belakang tuh nggak bisa ngintip gitu. Ya wes, yuk kita jalan. Jadi mobil kilometer 119.242, bentar lagi 120.000 lah ya. Tapi untuk mobil 119.000, engine mounting masih bagus loh. Gue punya Alphard udah 120.000 juga, tapi 2021 itu getarannya lebih terasa dibandingkan dengan yang ini. Cuma masih oke lah. Kalau ini emang lebih halus, kayaknya apa udah pernah ganti ya. Tapi masih enak sih. Kayak-kayaknya juga masih lembut, steering rack masih aman, nggak geletek-geletek. Biasanya kalau steering rack udah kena tuh di Alphard tuh lumayan menguras dompet. Tapi ciri khas Alphard kalau udah kilometer tinggi ya, dan udah lumayan lama gitu ya, biasanya bodinya itu udah nggak rigid gitu. Jadi dari bodi itu ada bunyi krek-krek, tapi masih kecil sekali. Kalau kalian dengerin audio ya udah lupa langsung. Itu tuh masih ada. Ya seperti biasa mobil boxy gede, kalau misalkan bodinya nggak rigid-rigid banget, kalau udah lama itu biasanya dia mulai berbunyi dari beberapa tempat gitu. Tapi overall masih oke sekali, terutama suspensinya sih. Kaki-kakinya enak. Meskipun kalau lewat jalan keriting depan tuh masih agak bunyi-bunyi dikit sih, tapi nanti gampang lah itu kita beresin aja. Nanti kalian terima pas beli udah rapi, udah beres. Ya. Dan Alphard yang generasi ini dibandingkan dengan generasi sebelumnya, dia kan mesinnya bukan pakai 2400 cc lagi, pakai yang 2500 cc ya. Secara efisiensi hampir sama aja sih. Cuma menurut orang-orang ini lebih irit sedikit ya, meskipun cc-nya naik 100 cc. Tapi dari segi performance lebih enak. Larinya lebih enak, terutama di putaran bawahnya, dan transmisinya masih sama-sama CVT. Cuman untuk CVT-nya ini sebenarnya kalau kalian ngerawatnya bener ya, aman sih. Yang bahaya tuh kalau kalian ganti olinya itu ngeflash olinya itu nggak pakai oli yang tepat gitu. Kalau kalian pakai oli yang salah itu bisa dipastikan langsung turun mesin ya. turun transmisi maksudnya, jebol ya, karena temen gue udah mengalami hal itu. Dia salah isi oli matic, akhirnya bubar jalan. Tapi di luar itu kalau misalkan kalian ngerawatnya bagus-bagus saja, ini sih aman banget. Dan gue lihat track recordnya juga ada ganti oli transmisi, meskipun bukan di bengkel resmi ya, pas kilometer 100.000 sekian gitu. Jadi pas gue cobain, ini mobil transmisinya masih enak, masih smooth, sigap bagian bawahnya ya. Dan Alphard tuh halus, direm halus, digas halus ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen mobil mewah tapi budget terbatas, ya Alphard ini bisa jadi salah satu pertimbangan gitu, terutama kalau kalian pakai supir. Buat teman-teman yang mungkin kalau di mobil dia laku ya, mau cari Alphard apa aja yang mesti diperhatiin. Yang pertama, mobilnya bekas banjir atau enggak. Jadi kalau bisa pakai inspektor ya. Kalau misalkan garasi gubernur, bawa aja inspektor kesayangan kalian gitu ya, kepercayaan kalian, bawa aja nggak masalah. Terutama dia kan elektrikalnya itu ada di bagian bawah, di floornya. Jadi kalau misalkan sudah kena banjir dan ternyata mobilnya cuma diperbaiki aja gitu ya, bukan diganti part-partnya, wiring yang nggak diganti, itu gampang kambuhan. Power sliding door-nya dan kawan-kawannya itu gampang dia buat kambuhan. Nanti nggak lama ada lagi yang rusak, karena kan lama-lama dia berkarat ya. Kalau misalkan dia pernah kena banjir ya, bibit-bibit karatnya itu walaupun dibersihkan dia akan muncul lagi suatu saat.
dan akhirnya kalian akan bolak-balik ke bengkel. Jadi kalau Alphard bekas banjir sebaiknya dihindari. Kalau mobil lain kayak Avanza bekas banjir ya masih aman lah, masih ketolong. Kalau Alphard itu bikin pusing pala kau. Jadi jangan beli Alphard bekas banjir. Karena Alphard ini salah satu mobil yang paling banyak dimainkan ya. Jadi kilometernya banyak tinggi diturunin. Karena sangat sulit sekali menjual Alphard yang kilometer tinggi. Orang lebih seneng beli kilometer rendah meskipun dia dikibulin. True man, gue pernah jual Alphard kilometer tinggi, susahnya setengah mati. Akhirnya dijual dengan harga yang sangat rendah. Dan gue temuin lagi di itu mobil, lah ini kan mobil gue, kilometernya dari berapa jadi 60.000 gitu, dari 100.000 lebih. Cuma ya udahlah ya, bukan urusan gue lagi kan. Cuma ya itu langsung gampang gitu dijualnya. Dan yang kedua ya bekas banjir itu. Jadi mobil Alphard ini banyak ditaruh di perumahan-perumahan mewah ya, terutama di perumahan kayak Kelapa Gading, Pik, Kemang yang suka kebanjiran gitu ya. Jadi meskipun jumlahnya banyak, kalian kalau cari di Facebook Marketplace gitu atau di OLX atau semacamnya, banyak banget Alphard dijual. Serius, banyak banget. Sebanyak itu. Tapi karena banyak pilihan itu juga, ya kalian juga harus hati-hati juga. Jadi pastiin, gue sih lebih baik kilometer tinggi tapi bukan bekas banjir dan bukan puteran. Itulah. Alphard. Tapi di luar dari itu, kalau kalian emang siap dengan perawatannya, siap dengan bensinnya, Alphard tuh mobil yang sangat menyenangkan gitu. Tinggal tambah peredam sih, karena bawaannya itu, terutama kolongnya tuh lumayan berisik ini mobil. Ya, nggak sekedap itu. Bahkan Alphard generasi yang sebelum ini, itu peredamannya lebih bagus dibandingkan dengan Alphard yang ini. Padahal yang ini tuh bannya dapat lebih bagus dibandingkan dengan Alphard yang sebelumnya. Agak sedikit aneh memang. Jadi seperti itulah Toyota Alphard 2016, udah 9 tahun, harganya sudah di bawah 400 juta. Tapi seperti yang gue bilang tadi, perawatan, bensin, dan kawan-kawannya tetap rasanya mobil 1 miliar. Buat teman-teman yang punya budget atau pengen punya mobil yang besar gitu kan, udah bentar lagi pensiun, anak-anak udah bisa nyetirin kita gitu ya. Nah ini mobil yang sangat menarik. Dan buat teman-teman yang punya Alphard generasi ini, coba komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana merawatnya. Saya Danif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kenapa baju beda ya?